Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para hadirin jamaah majlis ta'lim generasi sunnah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah diberi kemudahan bisa berjalan ke tempat ini untuk belajar agama. Dan Rasulullah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai perkara yang mempermudah kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sudah siap dimulai belum ini? Jangan ada yang bergerak, ya. Jangan banyak tingkah, Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Sudah, saya nggak ingin dengar suara-suara yang aneh-aneh ya. Siap Ibu-ibu? Alhamdulillah. Bapak-bapak siap? Taib. Ayo kita belajar yang sungguh-sungguh. Bismillah. Kita melanjutkan kajian kitab Ushulus Sunnah. Ya boleh bergerak, nggak boleh bergerak lah. Gimana ya? Boleh bergerak, menulis, mencatat, membuka buku. Taib, kita lanjutkan kajian kitab Ushulus Sunnah dan insyaallah kita sekarang berada pada pembahasan yang ke-22. Nggih, leres. Qala al-muallif rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Wal imanu annal masihad dajjal kharijun." Termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman bahwa Al-Masih Dajjal akan keluar. Dajjal akan keluar di akhir zaman. Maktubun baina ainaihi kafirun. Tertulis di antara kedua matanya tulisan kafir. Wal ahadisul lati ja'at bihi, dan beriman terhadap hadis-hadis tentangnya, bahwa Dajjal itu pasti ada dan akan datang. Wal imanu bi anna dzalika kainun, dan wajib mengimani bahwa peristiwa itu akan terjadi. Jadi termasuk keyakinan akidah yang diajarkan bahwa nanti pada hari kiamat atau menjelang hari kiamat akan muncul prahara-prahara. Di antara prahara-prahara yang muncul nanti di akhir zaman adalah khurujud Dajjal. Dajjal akan keluar. Dan Dajjal ini memiliki tipu daya. Ya, dia membawa surga, tapi surganya sebenarnya adalah neraka. Dia membawa neraka, padahal nerakanya sebenarnya adalah surga.
banyak manusia yang tertipu. Tidaklah seorang nabi diutus kepada suatu kaum kecuali nabi itu pasti mengingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Jadi seluruh nabi yang diutus ke suatu kaum mesti mengingatkan kaumnya dari fitnah Dajjal. Nah sekarang bagaimana nanti dahsyatnya Dajjal? Wong sekarang baru anak buahnya Dajjal saja banyak orang-orang yang tertipu. Para dukun, para penyihir itu semuanya adalah anak buahnya Dajjal. Kalau itu saja banyak orang yang tertipu, bagaimana dengan fitnah dan godaannya Dajjal di akhir zaman? Lah Dajjal ini punya ciri. Cirinya adalah baina ainaihi, di antara kedua matanya itu ada tulisan kafirun. Di antara kedua matanya ada tulisannya kafirun. Dan Dajjal ini buta sebelah. Ma ba'asallahu min nabiyyin illa andara qaumahul al-a'warul kadzab. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali nabi itu pasti memperingatkan atau mengingatkan umatnya akan si buta sebelah lagi pendusta, yaitu Dajjal. Dajjal itu buta sebelah matanya. Wa innahu a'war, sesungguhnya Dajjal itu picak. Picak itu buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Ingat-ingat sesungguhnya Tuhanmu bukanlah rame nih rek. Besok-besok jajannya dibagikan setelah kajian ya. Setuju? Nah. Ya sepuro nih aku iki ngono iki masalah. Gampang terganggu nek nyampe kan. Sampai mana tadi? Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Tuhan kalian tidak buta sebelah. Ingat-ingat, karena nanti di akhir zaman Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Nah, kita ini diingatkan oleh Nabi. Ingat-ingat. Dan banyak sifatnya Dajjal di sini nggak disebutkan semua ya. Nggak disebutkan semua di sini. Di antaranya adalah rambutnya keriting dan bola matanya menonjol seperti buah anggur. Dan nanti tidaklah negeri dilalui kecuali penduduk negeri itu akan mengikuti Dajjal. Dan Dajjal akan mendatangi seluruh negeri-negeri dan banyak pengikutnya. Tetapi ada negeri yang tidak bisa dimasuki Dajjal, yaitu Makkah wal Madinah wa Baitul Maqdis. Makkah wal Madinah nggak bisa didatangi Dajjal karena dijaga oleh para malaikat. Di setiap gang-gang dan lorong-lorong kota Madinah dan Makkah dijaga oleh para malaikat sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke kedua tanah suci tersebut. Nah itu tentang Dajjal. Makanya kita harus ya berhati-hati. Di antara yang diajarkan Nabi adalah kita harus baca doa perlindungan dari Dajjal setiap selesai tahiyat. Ya. Innaka Hamidum Majid. Terus gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Kemudian di antara perlindungan dari Dajjal juga adalah kita membaca atau menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat yang pertama. Dan nanti Dajjal akan dibunuh oleh Yesus Nabi Isa alaihissalam
di tempat dekat gerbang Lut yang ada di Baitul Maqdis, Palestina. Ketika Nabi Isa berjumpa dengan Dajjal, Dajjal langsung meleleh seperti melelehnya garam di air. Jadi nanti di akhir zaman itu ada dua Masih. Perhatikan, nanti di akhir zaman ada dua Al-Masih, Isa Al-Masih sama Al-Masih Dajjal. Nabi Isa adalah Al-Masih yang asli, sedangkan Dajjal adalah Al-Masih yang palsu. Karena mirip, Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang mati. Dajjal pun bisa, tapi atas izin apa? Allah. Mirip, gitu loh. Tapi beda. Kalau Nabi Isa alaihissalam adalah seorang Rasul. Itu yang nomor 22 ya. Sekarang nomor 3. Wa anna Isa bin Maryam yanzilu fayaqtuluhu bi Babiluddin. Dan nanti Nabi Isa bin Maryam, Nabi Isa nanti akan turun dan akan membunuh Dajjal di gerbang Lut. Lut itu sekarang daerah di dekat Baitul Maqdis, dekat Yerusalem, Masjid Al-Aqsa. Adapun Nabi Isa nanti akan turun di Al-Manaratul Baydha, di Menara Putih dekat kota Damaskus, Suriah. Nabi Isa. Dan Nabi Isa ini satu-satunya nabi yang memiliki ibu tapi enggak punya ayah. Manusia itu berdasarkan penciptaannya terbagi menjadi 4 golongan. Ya, silakan dicatat. Berdasarkan penciptaannya manusia ini ada 4. Yang pertama, manusia yang diciptakan tanpa bapak, tanpa emak. Contohnya siapa? Adam alaihissalam. Yang kedua, yang diciptakan melalui laki-laki tanpa perempuan. Sinten? Hawa. Yang nomor 3, diciptakan melalui ibu tanpa ayah. Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan yang nomor 4 diciptakan melalui laki-laki dan perempuan. Siapa contohnya? Contohnya ya sampean semua. 4 penciptaan manusia, macam-macam ada 4. Makanya perhatikan Bapak Ibu, ini jarang diketahui orang. Nabi Isa itu di dalam Al-Quran tidak pernah memanggil kaumnya dengan sebutan wahai kaumku. Tidak pernah. Perhatikan. Beda dengan Nabi Musa. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Mereka berkata, wahai kaumku, wahai kaumku. Tapi di Al-Quran tidak akan pernah Anda jumpai Nabi Isa berkata, wahai kaumku. Tapi yang ada adalah Nabi Isa berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Nabi Isa enggak pernah mengatakan wahai kaumku. Yang ada adalah Nabi Isa berkata, wahai Bani Israel. Tahu enggak alasannya apa? Karena Nabi Isa diutus. Iya, Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Sama aja Nabi Musa juga diutus untuk Bani Israel. Cuma bedanya kenapa Nabi Musa itu kok memanggil Bani Israel dengan sebutan wahai kaumku. Tapi kenapa Nabi Isa kok tidak pernah manggil Bani Israel dengan sebutan wahai kaumku? Kalau dua-duanya diutus ke Bani Israel sepakat, sudah tahu semua itu. Cuma kenapa Nabi Isa enggak pernah manggil Bani Israel dengan wahai kaumku?
Paham? Paham pertanyaannya ibu-ibu? Apa jawabannya ibu-ibu? Bismillah. Terima kasih Mas ya. Sudah tahu jawabannya? Apa jawabannya? Dengarkan kalau belum tahu. Karena dalam bahasa Arab al-qaum yang artinya kaum itu adalah akribaul ab, keluarga besar bapak. Paham? Sedangkan Nabi Isa enggak punya bapak. Luar biasa Al-Quran. Makanya di Al-Quran itu tidak pernah Nabi Isa manggil kaumnya dengan sebutan wahai kaumku. Karena Nabi Isa enggak punya kaum. Karena kaum adalah keluarga besar sang ayah. Kaum adalah dulure bapak, pak dene bapak, ponakane bapak, itu kaum. Wahai kaumku berarti dari keluarga bapak. Paham ya? Lah Nabi Isa ini tidak punya bapak, makanya enggak punya kaum. Makanya beliau menyebutkan wahai Bani Israel. Karena kaum dalam bahasa Arab itu artinya apa tadi? Keluarga besarnya sang ayah. Jelas sekarang? Makanya enggak ada di Al-Quran Nabi Isa mengatakan wahai kaum. Tapi nyebutnya wahai Bani Israel. Lah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada orang yang mirip Nabi Isa. Siapa namanya? Siapa? Kok Zudas? Wong di zaman Nabi kok Zudas? Di zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada orang yang mirip dengan Nabi Isa. Siapa namanya? Ada yang tahu? Silakan dicatat. Namanya Urwah bin Mas'ud. Namanya Urwah bin Mas'ud. Itu wajahnya mirip Nabi Isa. Kata Rasulullah, ya aku ditampakkan Nabi Isa. Dan yang paling mirip Nabi Isa adalah Urwah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Urwah bin Mas'ud. Nabi Isa ini punya ciri. Di antara cirinya adalah beliau ini rambutnya ini kata orang Jawa klimis ya. Seperti orang yang keluar dari kamar mandi. Rambutnya basah-basah begitu. Dan nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun di Al-Manaratul Baydha. Di menara putih yang ada di negeri Syam dekat Damaskus. Di bawah sayap-sayap malaikat. Dan turun Nabi Isa alaihissalam. Sehingga sebagian ulama mengatakan Nabi Isa ini termasuk sahabat Nabi. Loh kok bisa? Karena definisi dari sahabat Nabi itu terlaksana dan terpenuhi pada sosok diri Nabi Isa. Apa sih definisi dari sahabat? Sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Sahabat Nabi adalah siapa saja yang pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi dan wafat dalam membawa keimanan. Definisi ini terpenuhi pada diri Nabi Isa. Saya mau tanya, Nabi Isa pernah bertemu dengan Nabi? Agak maju Pak, yang datang belakangan biar dapat tempat. Agak maju dikit. Nah, jadi saya ulangi nggih. Kita bahas apa tadi yang terakhir?
Satu aja yang rame banget. Tunggal apa? Nabi Isa pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Saya ulangi nggih. Sebagian ulama mengatakan Nabi Isa ini termasuk sahabat Nabi. Satu-satunya Nabi yang menjadi sahabat Nabi. Nabi Isa tok. Sahabat Muhammad maksudnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena definisi dari sahabat Nabi itu terterapkan pada sosok diri Nabi Isa alaihissalam. Segera dibagikan dulu biar saya konsentrasi. Semuanya dibagikan. Sudah? Oke, kalau sudah anteng. Sampai mana tadi? Iya, saya itu gampang gak konsentrasi soalnya. Kalau serius, saya mana tadi? Besok bagikannya setelah kajian atau sebelum semuanya ya. Mesti saya tegur itu kalau panitia saya ngisi kajian terus ada bagikan sesuatu mesti saya tegur. Ya karena saya nggak konsentrasi. Sampai mana tadi? Sampai ya. Nabi Isa alaihissalam, sebagian ulama mengatakan beliau adalah satu-satunya nabi yang menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan timbul pertanyaan tuh, kok bisa kan gitu nggih? Makanya siapakah orang yang terkategorikan sahabat Nabi? Berarti kan ada definisi dari sahabat Nabi. Betul nggih? Apa definisi sahabat Nabi? Definisi sahabat Nabi adalah seperti tadi yang saya ucapkan kan, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Sahabat Nabi adalah siapa saja yang pernah bertemu sama Nabi, beriman sama Nabi dan wafat dengan membawa keimanan. Ngerti Najasyi, Raja Habasyah itu lah. Dia sezaman sama Nabi, iman sama Nabi, tapi nggak pernah ketemu sama Nabi. Maka bukan sahabat Nabi. Kan gitu nggih? Uwais Al-Qarni, masih ingat? Zaman Nabi, nggak pernah ketemu sama Nabi, mati di atas keimanan, iman sama Nabi, tapi nggak pernah ketemu. Bukan sahabat. Ada orang ketemu sama Nabi, ya, tapi nggak iman. Bukan sahabat Nabi. Jadi ada tiga nih: bertemu, beriman, mati membawa kim. Ada yang bertemu, iman tapi murtad. Ada. Bukan sahabat Nabi. Syaratnya ada berapa tadi? Nah, tiga-tiganya ini terpenuhi pada diri Nabi Isa alaihissalam. Pertama, pernah bertemu Nabi. Pernah. Di mana? Pertama di Masjidil Aqsa. Karena Rasulullah pernah mengimami seluruh para nabi di Masjidil Aqsa. Kedua, Rasulullah naik ke beberapa langit, ke langit sekian ketemu Nabi Isa. Berarti pernah bertemu. Dan saya mau tanya kepada antum, Nabi Isa masih hidup apa enggak? Masih hidup. Jadi yang bertemu itu ya jasad dan rohnya, bukan rohnya. Paham sampai sini? Para ulama mengatakan Nabi berisra mi'raj itu rohnya apa, jasad dan roh? Jasad dan roh. Kalau Nabi Isa, roh Nabi Isa masih hidup apa enggak? Menurut akidah Islam, karena dalam Al-Quran dikatakan bal rafa'ahullah ilaihi, Allah mengangkat Nabi Isa. Mengangkat. Jasad dan ruhnya diangkat, bukan kok ruhnya saja. Jelas? Bisa dipahami nggih? Oke. Berarti yang ketemu sama Nabi Muhammad itu ruh, jasad apa dua-duanya? Dua-duanya. Berarti syarat pertama terpenuhi enggak? Terpenuhi. Pernah bertemu Nabi. Kedua, Nabi Isa beriman sama Nabi enggak? Beriman. Nanti di akhir zaman Nabi Isa turun, beliau sholat dengan tata cara sholatnya Islam. Beliau datang di Baitul Maqdis, kaum muslimin pada waktu perang memerangi Dajjal ngerti Nabi Isa karena mereka baca dalil, baca ciri-ciri fisiknya Nabi Isa, ngerti Nabi Isa datang ini akhir zaman menjelang hari kiamat. Kaum muslimin ngerti Nabi Isa. Nabi Isa dipersilakan untuk mengimami sholat, kan gitu ceritanya. Tapi Nabi Isa apa? Tidak mau Nabi Isa mempersilakan imamnya kaum muslimin, Nabi Isa jadi makmum. Itu dalil bahwa Nabi Isa pada waktu itu tidak membawa syariat baru. Jelas sampai sini? Nabi Isa ikut syariatnya Nabi Muhammad. Nah, berarti ini yang kedua. Syarat yang kedua. Wa mata 'alal iman, dan dia mati dalam keimanan, dan nanti beliau wafat dalam keadaan apa? Iman.
Sehingga sebagian ulama, saya nggak mengatakan semua ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Isa adalah bisa disebut satu-satunya sahabat Nabi yang menjadi apa? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena kriteria 3 tadi itu menjadi sahabat Nabi terpenuhi dalam Nabi Isa. Jelas nggih? Jelas? Alhamdulillah. Lah Nabi Isa alaihissalam nanti turun ke muka bumi untuk satu, menghancurkan apa? Menghancurkan salib-salib, membatalkan akidah taslis trinitas. Nanti Nabi Isa akan datang menghancurkan akidah trinitas. Ya. Kedua, Nabi Isa juga akan datang menghancurkan apa? Satu, salib-salib tadi ya. Yang nomor 2, membunuh babi. Yang ketiga, ya, menghilangkan pajak atau upeti. Itu Nabi Isa alaihi salam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi Isa itu adalah sepupunya Nabi Yahya. Jadi Siti Maryam itu punya ibu. Ya. Ibunya Siti Maryam itu adalah istri dari Imran. Karena Maryam itu binti Imran. Ceritanya begitu. Lah, Imran sama istrinya Imran, berarti kan ibunya Maryam, betul? Neneknya Isa. Ini berdoa. Berdoa dalam Al-Quran disebut, Rabbi, aku bernadar ya Allah. Aku nadar kalau anakku ini lahir laki-laki, anakku akan aku jadikan pengabdi dan pelayan Bait Allah, kata mereka. Baitullah maksudnya. Baitullah yaitu Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Ya. Ternyata lahirnya bukan anak laki-laki. Ternyata apa? Perempuan. Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, anakku lahir ternyata enggak laki-laki, perempuan. Sedih dia. Walaysa dzakaru kal unsa, dan tidaklah anak laki-laki itu sama dengan anak perempuan. Perempuan enggak sama laki-laki. Dia mengidamkan anak laki-laki supaya dididik menjadi pelayan rumah Allah, yaitu Masjidil Aqsa. Sedih. Terus ibunya Maryam mengatakan, inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Surat Al-Imran itu. Ya Allah, aku beri nama anak ini dengan Maryam, dan aku memohonkan perlindungan kepadamu untuknya dan anaknya dari gangguan setan. Karena doanya ibunya Maryam inilah, maka Siti Maryam itu lahir tidak menangis. Begitu juga dengan Nabi Isa, lahir tidak menangis. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, seluruh bayi yang lahir pasti ditusuk setan, kecuali 2 bayi yang tidak ditusuk oleh setan, yaitu Maryam dan Isa. Karena doanya siapa tadi? Ibunya tadi. Terus Imran wafat. Imran apa? Wafat. Sehingga Siti Maryam jadi yatimah. Jadi yatimah maksudnya ditinggal wafat oleh sang ayah. Akhirnya orang-orang ini mengundi siapa yang akan mengasuh, mengkafil, merawat Maryam. Ternyata ketika undian itu dimenangkan oleh Nabi Zakaria. Loh, kok bisa Nabi Zakaria? Ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama, Nabi Zakaria ini adalah, perhatikan, suami dari bibinya Maryam. Suami dari bibinya Maryam. Artinya ibunya Maryam tadi itu punya saudari. Betul ya? Punya saudari, tantenya Maryam, betul? Nah, tantenya Maryam itu nikah sama Zakaria. Itu riwayat pertama. Riwayat yang kedua, Siti Maryam punya Mbak Yu. Paham? Siti Maryam punya Mbak Yu. Lah Mbak Yunya itu nikah sama Nabi Zakaria.
Nah, akhirnya dimenangkan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria inilah yang mengasuh Siti Maryam. Kemudian ketika dalam penjagaannya Nabi Zakaria, setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke ruangannya Siti Maryam, itu mesti ada makanan di situ. Makanan yang aneh, makanan musim dingin di saat musim panas, dan makanan musim panas di saat musim dingin. Itu kan karomanya Siti Maryam. Ada di Al-Quran itu. Ada di Al-Quran. Kisah ini yang saya sampaikan ini. Wahai Maryam, dari mana ini? Min indillah, ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Siti Maryam lahiran punya anak namanya Nabi Isa. Nabi Zakaria sampai tua nggak punya anak, sampai tua. Terus beliau berdoa, ya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang diuji belum punya anak sering-sering baca doa ini. Doanya Nabi Zakaria itu sudah rambutnya putih, tulangnya sudah melemah, sudah hampir mustahil punya anak lah, gampangannya begitu. Tapi selalu berdoa dengan doa ini. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang baik. Baik apanya? Baik wajahnya, baik akhlaknya, baik perilakunya, baik imannya. Makanya lahir seorang jabang bayang gawandeng namanya Nabi Yahya. Nabi Yahya ini kalau versi Nasraninya John si Pembaptis, seangkatan sama Yesus. Karena memang itu tadi ibaran sepupuan. Jadi Nabi yang sepupu ya Nabi Isa sama Nabi Yahya. Yahya ini kalau dalam bahasa Injil apa tadi? John. Versi Arab Yahya itu versi Arab. Versi Eropanya John, Ivan, Giovanni itu merujuk ke satu nama. John, Giovanni, terus Jovan itu semua dari ya kayak Isa jadi apa? Yesus. Merujuk ke satu orang, betul toh? Cuma namanya ada beberapa versi kan gitu. Nah, oke. Itu tentang Nabi Isa alaihissalam. Dan tadi saya katakan ada seorang sahabat Nabi yang wajahnya mirip Nabi Isa. Siapa? Urwa bin Mas'ud. Tadi sudah kami jelaskan. Itu tentang Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa itu lahir mustahil pada bulan Desember. Nabi Isa itu nggak mungkin lahir pada bulan Desember. Dan itu diakui sendiri oleh sarjana-sarjana Kristen. Mereka sendiri ngaku nggak mungkin. Kalau versi Al-Quran disebutkan Nabi Isa itu lahirnya, perhatikan, pada waktu itu Siti Maryam ketika sudah sakit perut, sakit luar biasa, beliau ada di bawah pohon kurma. Terus Allah katakan wahuzzi, dan goyangkanlah pangkal apa? Pohon kurma itu. Tusaqitu alaiki rutoban janiya, maka buah kurma yang masak itu akan jatuh yang bisa kamu makan, kan gitu kan? Perhatikan, kurma masak gak mungkin bulan Desember. Betul? Saya pernah ke Palestina kebetulan 3 kali pas bulan Desember semua. Jadi itu adalah musim apa? Dingin. Dan gak mungkin kurma itu bisa masak matang pada musim dingin. Kurma itu ya bulan Juni Juli itu kalau anginnya panas semakin matang, semakin legi, semakin enak. Kurma itu ya, kalau ada angin yang kalau panas campur angin justru yang semakin itu membuat bagus apa? Pohon atau buah kurma. Dan itu nggak mungkin di bulan apa? Desember. Dan itu perbincangan seperti ini tidak hanya di kalangan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin sepakat tidak mungkin Desember itu. Cuman di kalangan mereka sendiri, mereka juga apa? Berselisih apa?
Benar. Sebenarnya tanggal 25 Desember itu adalah hari yang sebelum, perhatikan. Jadi begini ceritanya. Saya mau kisah sedikit lagi. Dulu sebelum Islam ada, Rasulullah lahir. Dulu dulu daerah Palestina itu diperebutkan oleh dua imperium besar. Saya ulangi ya. Palestina tanah kelahirannya Nabi Isa. Yesus kan lahir di Palestina. Betul toh? Sepakat dulu, oke? Nah, pada waktu itu Palestina itu dibuat rebutan oleh dua imperium kerajaan besar, Romawi dan Persia. Kan ada ayatnya, bahkan ada filmnya. Tapi jangan lihat film gitu loh ya. Dalam Al-Quran dikatakan ghulibatir rum fi adnal ard, bangsa Romawi dikalahkan bangsa Persia di tempat yang terendah. Tempat terendah di muka bumi bisa di googling. Tempat terendah di muka bumi itu kalau daratan adalah kota Jericho. Itu ada di Palestina. Kalau perairan maka di Laut Mati, ya daerah situ. Daerah Jordan sama Palestina situ. Berarti dulu di situ bangsa Romawi sama bangsa Persia apa? Dan Jericho suburnya luar biasa, Pak. Ada pisang, ada subur. Daerah ini laut nih ya, laut ya. Itu Jericho itu ada di bawah permukaan laut. Adnal ard, negeri yang terapa tadi disebutkan dalam Al-Quran. Nah, itu kalau daratannya adalah kota Ariha atau Jericho dikuasai Palestina. Kalau perairannya Laut Mati itu terendah. Berarti dulu di situ terjadi pertemuan dahsyat. Nah, gitu kan. Silih berganti, kadang Romawi menang, kadang Persia menang. Akhirnya bangsa Romawi itu mikir gimana ya caranya supaya Palestina itu permanen jadi miliknya bangsa apa? Romawi. Maka kaisarnya masuk agamanya orang Palestina. Untuk menarik simpati warga Palestina, kaisarnya pada waktu itu memeluk agamanya orang Palestina. Apa agamanya orang Palestina? Loh, ayo jawaban. Kristen. Pada waktu itu bukan Islam. Nabi Muhammad belum lahir ini. Loh ya apa sih panjenengan ijak ngomong gak nyambung iki lho. Tadi kan saya omongkan Nabi belum lahir, Rasulullah belum lahir ini. Kan dulu kan Romawi Persia perang itu kan dari dulu cerita yang legenda. Dan itu cerita ini diakui oleh orang barat meskipun gak ada di Al-Quran, mereka juga paham itu. Karena dulu terjadi apa? Perang antara Romawi dan apa? Persia. Lah, salah satu yang direbutkan apa tadi? Palestina. Karena Palestina ini kan langsung di pantai Mediterania, di situ itu tempat kalau ke utara ke Eropa, kalau ke timur Asia, kalau ke selatan Jazirah Arab, kalau ke barat Afrika. Jadi memang itu tempat bertemunya apa? Perdagangan besar. Zaman Nabi kan Mas mengingatkan dulu Rasulullah umur 12 tahun atau umur 12 tahun diajak pamannya dagang ke negeri Palestina. Itu menunjukkan bahwa Syam Palestina memang dari dulu sudah pusat bandar besar gitu loh. Juga dibuat rebutan. Lah, Kaisar Romawi itu mikir, ini bagaimana caranya agar permanen Palestina ini jadi kekuasaan apa? Romawi. Jelas nggih? Akhirnya Kaisar Romawi pada waktu itu masuk agamanya orang Palestina. Agamanya adalah ojo salah meneh lo ya. Agamanya Kristen. Sehingga sejak zaman itu corak Romawi bukan paganis lagi. Dulu Romawi itu sebelum kaisarnya pindah jadi agamanya Nasrani, dulu Romawi itu pagan ajarannya. Dewa-dewa, dewa ini, dewa laut, dewa Poseidon, dewa gunung. Zaman dulu kan gitu, dewa-dewa. Tapi ketika masuk agama Nasrani enggak pakai dewa-dewa lagi. Cuman ketika Kaisar Romawi ini masuk agama Nasrani bingung juga. Kenapa kok bingung? Ternyata di Nasrani banyak sekte-sekte. Paham? Akhirnya dipilihlah yang mirip dengan ajaran lamanya. Ajaran pagan. Yang banyak Tuhan itu loh. Dipilihlah yang Trinitas. Paham sampai sini? Kemudian seluruh Injil-Injil disuruh kumpul. Namanya ada Konsili Nisea. Waca ndak cek ero zaman ngono niku. Seluruh Injil dikumpulkan, semua Injil yang tidak berhaluan Trinitas dibakar, disikati habis. Dan semua tokoh-tokoh ajaran Kristen yang tidak Trinitas dihabisi. Sehingga pada waktu itu Kristen yang Trinitas menjadi agama resmi bangsa
Romawi. Gitu loh. Lah, tanggal 25 Desember itu aslinya upacara kelahiran dewa matahari di zaman Romawi sebelum masuk Kristen. Lah, ketika masuk Kristen mereka kan berusaha untuk mencari hari peringatan hari Kristen itu. Ketika nggak menjumpai di Injil mereka, ya sudah, kita tetapkan aja 25 Desember sebagai hari perayaan lahirnya Nabi Isa. Padahal enggak, itu antum bacaan itu 25 Desember adalah hari dewa matahari. Ya, bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Jadi Januari, Februari, Maret, April sampai Desember itu bukan kalender Nasrani, bukan. Itu kalender apa? Romawi. Ada sebelum Nabi Isa. Sudah pakai kalender itu. Itu kan nama-nama dewa, nama-nama apa itu? Paham maksudnya ya? Oke, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu tentang Nabi Isa alaihissalam. Adapun keyakinan kaum muslimin tentang Nabi Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Saya ulangi, bagaimana akidah yang benar tentang Nabi Isa? Nabi Isa adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Dikatakan hamba untuk bantah orang Nasrani yang mengangkatnya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dikatakan wa rasulu, utusan Allah, untuk membantah orang Yahudi yang tidak mengakui kerasulan Nabi Isa. Terhadap Nabi Isa ada 3 golongan. Manusia di dunia ini terhadap Nabi Isa ada 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang ekstrim, hulu, berlebihan dan mengangkatnya sebagai anak Tuhan. Siapa ini? Orang Nasrani. Kelompok yang hulu, ekstrim, berlebihan terhadap Nabi Isa sampai mengangkatnya sebagai anak Tuhan. Itu kelompok pertama. Kelompok yang 2 kebalikannya. Kelompok yang nomor 2 adalah kebalikannya. Kelompok yang merendahkan Nabi Isa, menganggap Nabi Isa bukan Rasul, menganggap Nabi Isa bahkan anak hasil zina. Siapa ini? Yahudi. Lah, yang terakhir adalah golongan Islam, tengah-tengah, memuliakan, mencintai Nabi Isa tapi tidak mengkultuskan. Ahlus sunnah kaum muslimin mengatakan Nabi Isa itu Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah sekaligus Rasul Allah. Dikatakan hamba membantah orang Nasrani yang mengangkatnya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dikatakan Rasul untuk membantah orang Yahudi yang telah menganggapnya dan merendahkannya sebagai anak hasil zina. Tidak ada agama yang menghormati Nabi Isa melebihi Islam, tidak ada. Dan tidak ada agama yang menjunjung tinggi Siti Maryam kecuali Islam. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada surat Maryam. Surat Aisyah tidak ada, surat Khadijah tidak ada, tapi ada surat Maryam. Betul apa enggak? Jadi heran kalau ada orang Nasrani yang benci sama Islam. Islam betul memuliakan betul. Coba lihat konteks Siti Maryam dalam Al-Quran, semuanya baik, tidak ada jeleknya sama sekali. Betul apa enggak? Lurus. Ya, nah itulah ajaran Islam antara Yahudi dan antara Nasrani, tengah-tengah. Kalau ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri, maka Islam tengah-tengah. Kemudian, nah itu tentang Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa alaihissalam nanti akan hidup lagi, bukan hidup lagi, mohon maaf, akan turun karena Nabi Isa belum wafat. Nanti Nabi Isa akan turun dan hidup normal seperti manusia biasa di dunia. Dan nanti Nabi Isa alaihissalam seperti yang dikatakan tadi di awal akan turun di mana tadi? Di Al-Manaratul Baydha, di menara putih yang ada dekat Damaskus, di bawah sayap malaikat. Itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Nggih. Waalaikumsalam. Sejak Nabi Ibrahim itu kan agama kaum itu kan Muslim. Kenapa setelah Nabi Isa kok Kristen?
keturunan juga Muslim. Nggih. Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim punya istri namanya Saroh. Sampean gak seneng nama Saroh diganti Sarah. Nek Saroh kan ketok kampungan itu kan? Iya. Padahal Sarah yo Saro iku. Nek ana wong desa kok jenenge Saro, maksudnya yo Sarah iku. Gak ono bahasa Arab ra iku gak ono, ro. Oke, saya ulangi ya. Sayyiduna Ibrahim alaihissalam punya dua istri, Saroh dan punya satu istri, yaitu Saroh. Kemudian waktu ke Mesir, intinya ketemu sama raja yang dolim dan seterusnya. Terus dikasih apa? Hadiah budak, namanya Hajar. Jadi Hajar itu bangsanya adalah bangsa Mesir, bangsanya Kiptia, bangsanya Fir'aun. Siti Hajar itu sebangsa sama Fir'aun. Apa namanya? Bangsanya, darahnya, rasnya. Oke. Jadi Sarah tidak punya anak lama, maka budaknya Sarah dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi Hajar itu budaknya Ibrahim. Kemudian punya anak namanya Ismail. Punya anak namanya Ismail, versi Arabnya Ismail. Terus ternyata setelah itu Sarah juga punya anak yang namanya Ishak. Kalau menurut orang Nasrani yang disembelih Ishak. Kalau menurut orang Islam yang disembelih adalah Ismail. Nabi Ishak menurut keyakinan mereka dulu disembelih di Masjidil Aqsa. Menurut Muslim yang disembelih adalah Nabi Ismail. Suatu dalam riwayat pernah Nabi Ibrahim memangku Nabi Ismail. Terus waktu kecil ya, terus datang Ishak ditaruh di sebelahnya. Maka cemburu Sarah. Sarah cemburu karena kedahsyatan cemburunya Sarah. Maka akhirnya Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk memisah dua wanita ini. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh semua dengan hikmahnya ini, dengan skenario Allah, semua dengan hikmahnya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk hijrah ke negeri yang gersang, tidak ada tandurannya, tidak ada wit-witannya, tidak ada airnya, gersang sang. Kemana? Ke Mekah, di bawah. Karena saking cemburunya siapa tadi? Sarah. Nek wis ngono kuwi lakone wong poligamis ngono kuwi iku. Iki nabi lho padahal. Nek gak percaya cobaan, Pak. Ya, mesti iku bojomu tukaran iku mesti itu. Ya, jarang nek gak tukaran. Ini nabi kok. Wong nabi Aisyah sama Ummu Salamah aja enggak apa? Ya ngono ku lah. Ya, sesama madu. Itu manusiawi sekali, wajar sekali. Padahal para nabi loh, istrinya para nabi. Oke. Hasadnya ya bukan hasad ya. Ya wajar nih, sesama madu lah gitu. Antara Sarah sama Hajar ini perseteruan itu loh, sampai detik ini terjadi, berabad-abad lamanya belum hilang antara bangsa Arab dan bangsa Israel. Nanti saya jelaskan. Oke ya, akhirnya Ismail tinggal di Arab. Nabi Ismail Arab enggak? Enggak Arab. Nabi Ibrahim bukan Arab, Sarah bukan Arab, dan Hajar juga bukan orang Arab. Tapi Ismail ini nanti jadi bapaknya orang Arab karena dia menikah sama wanita Arab. Arab itu ada 3. Mau tak jelaskan? Ojo bingung loh nanti ya. Arab itu ada 3. Ya, tapi jangan ikut dulu. Oke, Ishak sekarang. Ishak tinggal di Syam.
Syam itu sekarang 4 negara. Palestina, Suriah, Lebanon, dan Jordania. Itu namanya Syam semua. Levan semua itu. Adapun Ismail ada di Jazirah Arab. Dua bangsa ini nggak ketemu ya. Nabi Ibrahim langsung balik ke Syam, ditinggal nih Hajar ini. Dipanggil-panggil dari belakang, ya Ibrahim, tidak ditoleh. Akhirnya Siti Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di sini? Iya. Maka kata Siti Hajar, ya sudah kalau gitu Allah nggak mungkin menyanyiakan kami. Itu pun nggak berpangku tangan, ditinggal terus diam, enggak. Mundar mandir cari apa? Air. Meskipun dia tahu akan ditolong Allah, tapi tetap menunjukkan wanita yang hebat gitu loh. Akhirnya ketemu air apa? Zamzam. Lah Nabi Ishak nanti punya anak perempuan dan punya anak yang lain, Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya banyak. Anaknya berapa? 11. Anaknya Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf, betul tak? Tapi kan punya saudara banyak. Lah, saudara yang banyak itu nanti itu akan melahirkan nabi-nabi yang Bani Israel berikutnya. Paham? Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa itu dari jalur Yakub. Paham? Oke, kita kembali ke tanah Arab dulu. Bangsa Arab semenjak kedatangannya Ismail dan Ibrahim bangun Ka'bah itu, bukan membangun Ka'bah, meninggikan pondasi Ka'bah yang sudah ada itu semuanya berabad-abad lamanya bangsa Arab di atas tauhid. Ini kan pertanyaan kan kok jadi nyembah berhala gitu Pak nggih? Ayo saya jelaskan ini. Lah, yang di Arabnya tadi itu anak keturunannya siapa? Ismail, karena seluruh Quraisy itu semua adalah keturunannya Nabi Ismail. Quraisy, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, semua keturunan Nabi Ismail semua itu. Oke ya, sampai sini. Dulu tauhid semua orang Quraisy itu. Bukan hanya Quraisy, Arab semuanya itu tauhid. Berabad-abad lamanya sampai ada manusia yang paling celaka. Namanya siapa? Orang Arab pertama yang mengubah ajaran monoteisme tauhid menjadi pagan, penyembahan berhala. Siapa orangnya? Lupa itu kalau pernah tahu. Oh, nggak pernah tahu kok ngomong lupa itu loh sampean itu. Tulisan. Orang yang pertama mengubah namanya Luhai. Pernah dengar? Luhai bin Amr al-Khuzai. Luhai bin Amr al-Khuzai ini adalah orang yang paling bertanggung jawab. Bangsa Arab berubah dari mentauhidkan Allah ikut ajaran Hanafiyah atau Hanifiyah, ajarannya Nabi Ibrahim dan Ismail, menyimpang jadi ajaran penyembah berhala. Karena orang namanya siapa tadi? Luhai bin Amr al-Khuzai. Dia datang ke negeri Syam, perhatikan. Dia datang ke negeri Syam terus melihat orang-orang Syam itu nyembah berhala. Luhai bin Amr ini, orang dulu kan ke Syam kan dagang, betul ya? Luhai bin Amr ini mikir, ini Ardus Syam, bumi Syam ini buminya para nabi. Nabi-nabi kan kebanyakan lahir di sana, betul? Nabi yang Arab cuma berapa sih Pak? Cuma 3 atau 4 Pak. Semua kebanyakan Bani Israel. Yang Arab siapa? Nabi yang Arab. Makanya orang itu salah paham. Di Arab adalah negeri para nabi. Enggak. Arab itu bukan negeri para nabi. Cuma berapa? Yang Nabi yang Arab berapa sih? Yo, ditakoni ngono yo gak ruwisan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hud, Saleh. Telu tok, Su'aib khilaf. Yang lainnya kebanyakan Bani Israel, Harun, Musa, Isa, Yakub, David, Dawud, Sulaiman, semua Bani Israel. Paham ya? Jadi bumi para nabi mana? Arab apa Syam? Syam. Tapi sekarang Syam jadi Arab ya. Oke.
Maka dia membawa berhala-berhala dari negeri mana tadi? Syam, dibawa ke Arab, dibawa di Ka'bah situ. Akhirnya terus pada waktu itu sudah banyak orang yang lupa dengan ilmu, diubah oleh Luhai bin Amr al-Khuzai ini. Akhirnya orang-orang Arab nyembah berhala. Nah itu dari sisi Arabnya kan gitu gitu. Ya, tadi dikatakan Amr bin Luhai bin, aku tadi ngomong Amr bin Luhai apa Luhai bin Amr? Kayaknya terbalik ya. Terbalik kayaknya. Yang benar apa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya, ini yang bawa video harus diedit. Amr bin Luhai al-Khuzai. Aku tadi ngomongnya Luhai bin Amr. Yang betul apa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Mohon maaf, kalau diatur nanti Mas ya. Amr bin Luhai al-Khuzai. Kalau dilihat dari ucapannya tadi itu terinspirasi dari negeri Syam, berarti yang rusak duluan yang mana? Syam. Jadi seperti itu. Kemudian kenapa Bani Israel kok ada di Mesir? Bani Israel itu ada di Mesir karena pindah hijrah sejak zamannya Nabi siapa? Yusuf. Nabi Yusuf kan jadi pejabat di Mesir. Terus seluruh saudara-saudaranya kan disuruh datang ke Mesir, pindah, jebol desa ya, sama Nabi Yakub, terus beranak pinak di sana, betul? Terus nanti Fir'aun itu mimpi. Fir'aun itu mimpi kerajaannya itu kebakar. Ada api dari Baitul Maqdis membakar kerajaannya Fir'aun, dan orang-orang Mesir ini terbakar kecuali rumah-rumahnya orang Bani Israel, tidak kebakar. Akhirnya Fir'aun itu tanya ke ahli nujum, tanya ke para penyihir, kok bisa begitu? Ada api dari Baitul Maqdis membakar rumah-rumah di Mesir, kecuali rumah-rumahnya Bani Israel tidak terbakar. Lah, Bani Israel yang di Mesir tadi adalah anak keturunannya, ya 12 saudara tadi itu, paham ya? Oke. Akhirnya Fir'aun membuat peraturan. Karena dikasih informasi dari ahli nujum sesepuhnya bahwa ini berarti nanti wahai Fir'aun ada anaknya Bani Israel yang akan merebut kerajaanmu. Jelas ya? Akhirnya itulah yang menjadi alasan keluar dekritnya Fir'aun, bahwa seluruh bayi Bani Israel harus disembelih. Jadi sampean kan mungkin tanya-tanya, kenapa dulu Fir'aun kok nyembeli bayi-bayi Bani Israel, kan gitu kan? Itu alasannya. Maka seluruh bayi Bani Israel lahir sembelih. Seluruh bayi lahir sembelih. Yang Bani Israel, kalau yang asli penduduk Mesir gak disembelih. Paham sampai sini? Yang bangsa Kipti itu bangsanya Fir'aun. Koptik itu gak disembelih. Nah, kemudian orang-orang Bani Israel di Mesir itu kan bangsa budak. Kelama-kelamaan budak semakin sedikit, para pekerja semakin sedikit. Akhirnya membuat dekrit baru. Dekrit baru ini setahun bayi dibunuh, setahun bayi dibiarkan hidup. Makanya antum jangan heran, kenapa yang disebutkan disembelih kok Nabi Musa, kok Harun gak disembelih? Kan gitu pertanyaannya. Ya karena tadi itu, karena Nabi Harun itu lahir di hari yang tidak ada penyembelihan. Ada paham? Karena Nabi Harun itu lahir di hari yang atau di tahun yang tidak ada penyembelihan. Nah, terus itu Bani Israel balelo. Akhirnya wong mereka ini Bani Israel ini Pak keluar dari Laut Merah, selamat dari kejarannya apa? Fir'aun. Di tengah jalan Bani Israel ketemu orang-orang nyembah patung-patung. Mereka baru saja selamat, ngomong sama Nabi Musa, ij'al lana ilahan kamalahum alihah. Wahai Nabi Isa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana orang-orang itu juga punya sesembahan-sembahan. Ini adalah bibit-bibit. Tadi pertanyaannya kok jadi berubah gitu kan ya, jadi Islam. Ya ini bibit-bibit ini. Akhirnya mereka tambah jauh. Allah utus Nabi Isa. Gitu lah ya kan? Allah utus Nabi Isa untuk meluruskan Bani Israel yang sudah salah kaprah. Lah Yahudi tidak mau. Yang mengaku keturunan Yakub tidak mau.
dengan Nabi Isa. Makanya Nabi Isa itu dituduh ahlul bid'ah oleh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu menuduh Nabi Isa dan pengikutnya itu ahli bid'ah, membawa ajaran baru, mendegradasi ajaran Taurat gitu loh, lama gitu loh. Sehingga orang-orang Yahudi memprovokasi orang Romawi untuk ngejar-ngejar Nabi Isa. Jadi selalu Yahudi itu nabok nyele tangane wong. Sejak zamannya Nabi Isa, sejak peperangan di antara kaum muslimin selalu begitu. Nah, jadi begini, Islam itu ada makna umum, ada makna khusus. Islam makna khusus adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa syariat rukun Islam 5, itu makna khusus. Tapi Islam juga bisa berarti umum, bahwa setiap para nabi itu membawa agama Islam. Jadi Islam itu punya makna umum, punya makna apa? Khusus. Makna umum adalah semua agama yang dibawa oleh para nabi itu Islam. Makanya Nabi Ibrahim kan mengatakan gimana? Wa ma ana minal, gimana bunyinya itu? Inna sholati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Terus wa ana minal muslimin. Padahal Nabi Muhammad belum lahir. Paham ya? Tapi Nabi Ibrahim sudah mengatakan wa ana minal muslimin. Nah, makanya itu artinya Islam secara apa? Umum. Jadi semua pengikut para nabi secara umum adalah orang-orang Islam. Tetapi Islam punya makna khusus, yaitu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Yahudi artinya benar-benar ikut ajarannya Nabi Musa pada waktu itu, ya tidak apa-apa. Berarti Islam sebenarnya gitu kan. Enggak ada masalah dalam nama, yang penting adalah apa? Ajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke. Sebutan nama Siti itu nama aslinya dari Arab, nama Siti Maryam. Oke. Banyak itu apakah itu hanya tambahan dari saja? Terima kasih. Nama Siti itu penghormatan, kayak nyonya gitu loh. Dari bahasa Arab Sayyidati, Sayyidati. Wong Jawa repot ngomong kedawan. Siti, nah, aslinya Sayyidati, tuan putri, nyonya. Ya, tapi kalau laki-laki Sidi, Sayyidina, Sayyidi, dipanggil Sidi biasanya orang kita. Sidi, dari kata apa tadi? Sayyidi, artinya tuanku. Jadi seperti itu. Kalau kita mengatakan Siti Maryam tidak apa-apa, penghormatan, tidak apa-apa. Dari kata apa tadi? Sayyidati. Setahu saya gitu itu tidak apa-apa. Ya wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Tidak mengapa. Apa boleh kita nyebut Sayyidina Muhammad? Kan gitu kan, ujung-ujungnya kan gitu nanti itu kan pertanyaan, larinya kan ke situ. Kalau dalam sholat tahiyat jangan, kan gitu nggih? Karena ada hadis khusus, shollu kama raaitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti aku sholat. Aku ngomong apa istiruan, gak usah dimodifikasi. Itu loh maksudnya. Apa mungkin Rasulullah ngomong ketika tahiyat, Rasulullah berkata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wong awake dhewe kok. Berarti kan gak mungkin Nabi ketika sholat ngomong ngoten, gitu. Maka kalau dalam sholat sudah contoh Nabi, jangan diutak-atik. Paham nggih? Tapi kalau kita ngomong misalnya kita harus berpegang teguh dengan sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh enggak? Boleh. Kenapa enggak boleh? Wong Nabi saja, perhatikan Nabi Muhammad saja. Ada namanya sahabat Ansor, ketua suku Ansor, namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini terluka. Terus para sahabat Ansor duduk-duduk. Kata Nabi ketika Sa'ad bin Mu'ad datang, Nabi mengatakan kepada para sahabat yang duduk itu, kumu ila sayyidikum, berdirilah kalian segera sambut sayyidikum, sayyidnya kalian. Rasulullah menamai sahabat dengan sayyid. Padahal Nabi, kalau sahabat aja dipanggil sayyid oleh Nabi, apalagi Nabi sendiri. Paham maksud saya? Tidak apa-apa. Umar bin Khattab pernah berkata tentang Abu Bakar dan Bilal. Perhatikan kata Umar bin Khattab, Abu Bakar ini sayyiduna a'taqa sayyidana.
Kata Umar, Abu Bakar ini adalah sayyid kita yang telah memerdekakan sayyid kita. Siapa sayyid kita yang kedua itu? Bilal. Umar menghormati Abu Bakar dan menghormati Bilal, kan gitu kan? Dengan mengucapkan Sayyiduna a'taqos sayyidana. Abu Bakar itu sayyid kami yang telah memerdekakan sayyid kami. Sayyid itu tuan, orang yang dimuliakan gitu. Paham ya? Ya seperti itu. Jadi bukan nama asli, Pak. Nama kayak penghormatan begitu loh. Gitu. Wallahu a'lam. Yang lain monggo kalau ada. Oke. Apa itu kalau bulan-bulan seperti bulan apa itu Raja, bulan Sya'ban itu diperbanyak baca selawat. Ini selawat apa Ustaz harus baca itu? Saya nggak tahu dalil tentang pengkhususan bulan Rejab untuk sholawat ya, tapi intinya kita disuruh memperbanyak apa? Sholawat. Gimana bunyinya hadisnya? Perhatikan. Rasulullah itu pernah naik. Perhatikan. Rasulullah pernah naik mimbar. Dan mimbarnya Nabi itu ada 3. Setiap kali naik mimbar Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wonten nopo kok panjenengan setiap naik anak tangga kok amin, 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 wonten nopo? Kata Rasulullah, baru saja Jibril berdoa 3 hal dan aku amini semuanya, amin, amin, amin. Yang pertama, tulisan, karena yang berdoa Jibril sebaik-baik malaikat, yang ngamini Rasulullah sebaik-baik Rasul. Iki donga, sing donga malaikat Jibril, sing ngamini Rasulullah pasti mustajabah. Berarti ini gak masalah yang remeh. Berarti masalah yang apa? Penting. Sing donga Jibril, sing ngamini sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, malaikat Jibril berkata, rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha wa lam yughfar lahu. Celaka seorang yang kedatangan bulan Ramadan sampai Ramadan pergi tapi dosanya belum diampuni Allah. Celaka orang yang datang bulan Ramadan sampai Ramadan pergi tapi dosanya belum diampuni Allah. Celaka. Maka Nabi mengatakan amin. Yang kedua, rahima anfu rajulin dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Celaka disebutkan namamu wahai Muhammad di sampingnya sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak membaca salawat kepada. Bakhil. Disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia enggak mengucap salawat. Yang nomor 3, Nabi mengamini amin. Yang nomor 3, rahima anfu rajulin adraka abawahi indal kibari ahadahuma aw kilaihima wa lam yadkhulil jannah. Celaka seseorang yang menjumpai ibu bapaknya ketika tua renta tapi dirinya enggak bisa masuk surga. Celaka orang yang Allah beri kesempatan melihat bapak ibunya ketika tua renta tapi dirinya enggak mampu menjadikan orang tua itu sebagai sarana menggapai surga. Wong sing celaka ya iku wong sing ketunggon wong tuane loro tapi dhewe gak iso mlebu surga. Padahal ada sarana terbesar untuk membuat dia meraih apa? Surga. Maka diamini sama Rasulullah. Nah, bagi 3 hal itu kok macam-macam. Sholawat, Ramadan, sama satunya wong tua, gitu. Ya, hati-hati. Nah, harus banyak-banyak sholawat, Pak. Adapun dalil khusus tadi yang bulan apa tadi? Rejab sama apa sih? Sya'ban. Wallahu alam ya, tapi intinya kita memang disuruh memperbanyak sholawat. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asron. Barang siapa membaca 1 sholawat, Allah balas menjadi 10 sholawat kepadanya. Ya, dan kapan kita baca sholawat? 1 kalau tahiyat. Kapan kita baca sholawat? 1 kalau tahiyat. At-tahiyatulillah sampai terakhir kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Yang kedua, kapan baca sholawat? Kalau masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bismillahi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Sama tadi baca sholawat sebelum masuk masjid. Alhamdulillah. Nomor 3, kapan baca sholawat? Sebelum berdoa.
Ya, jadi sampean ojo nek ndonga iku, Pak, memuji Allah dulu. Setelah memuji Allah, bersolawat. Kullu du'ain mahjub hatta yusalla alaihi. Setiap doa akan terhalang sampai dibacakan solawat kepadaku. Nomor pinten niku? Loh, ngono ya berselisih pendapat kok sampean iki. Ulangi, tahiyat. Kedua, masuk masjid. 3, sebelum berdoa. Nomor 4 sekarang ya. Nomor 4 ini setelah adzan. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qaimah ati Muhammadal wasilatul fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'atta. Siapa yang dengar adzan, baca selawat terus baca doa tadi kata Rasulullah halat lahu syafaati yaumil qiyamah, dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dan waktu-waktu yang lain kita disuruh memperbanyak apa? Shalawat. Wallahu a'lam. Yang lain ada lagi? Satu pertanyaan terakhir. Alhamdulillah, sampun pinter kabeh kok sing takon ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.